Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Pro Film. Di video kali ini kami mau bahas film drama romantis. Film yang akan kita bahas kali ini adalah My Sassy Girl. Film asal Korea Selatan ini dirilis di tahun 2001 yang lalu. Film ini bercerita tentang pertemuan cowok sederhana bernama Gunyo dan gadis barbar pemabuk. Karena tidak ada namanya dari awal hingga selesai, saya panggil saja gadis ini dengan nama aslinya, yaitu Ji-yoon. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Gunyo. Hari itu di bawah sebuah pohon yang rindang, dirinya sedang menunggu seseorang. Ternyata 2 tahun yang lalu dirinya dan kekasihnya telah berjanji akan bertemu kembali di tempat itu. Mereka telah menimbun kapsul yang rencananya akan mereka buka setelah 2 tahun berpisah. Tetapi apa daya, sang kekasih tak kunjung tiba. Ada pegerangan nih. Adegan pun berubah ke 2 tahun sebelumnya. Saat itu Gunyo yang sedang asik kumpul dan minum bersama teman-temannya dihubungi oleh ibunya. Ternyata ibunya mengingatkan dirinya jika dirinya harus segera mengunjungi bibinya, karena bibinya tersebut sedang merasa kesepian diakibatkan anak sematawayangnya meninggal setahun yang lalu. Dan dijelaskan juga jika Gunyo ini mirip dengan anak bibinya yang meninggal tersebut. Karena itulah bibinya sangat berharap bisa bertemu Gunyo kala itu. Dijelaskan jika bibinya juga akan memperkenalkan seorang gadis nantinya jika Gunyo datang menemuinya. Karena terus dipaksa oleh ibunya, akhirnya Gunyo pun ke stasiun untuk pergi. Saat sedang menunggu kedatangan kereta, perhatiannya teralihkan pada pemandangan di sampingnya. Dia melihat seorang gadis terhuyung-huyung di samping rel. Karena itulah dia pun menyelamatkan gadis tersebut. Karena hampir saja gadis itu tertabrak oleh kereta. Gadis itu bernama Ji-yoon. Ternyata Ji-yoon ini mabuk. Ji-yoon tampak terheran-heran melihat Gunyo saat itu. Di dalam kereta, Gunyo makin heran dengan tingkah Ji-yoon. Ji-yoon memarahi pemuda di depannya karena membiarkan orang yang lebih tua berdiri. Bahkan dia mengajar pria tersebut dengan barbarnya. Tak lama kemudian, Ji-yoon malah muntah di kepala orang tua yang telah dibantunya tadi. Karena dirinya sudah tidak tahan menahan mual, naasnya sebelum pingsan sempat-sempatnya Ji-yoon memanggil Gunyo dengan sebutan sayang. Dan sialah nasib Gunyo. Dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang Ji-yoon lakukan. Dirinya pun harus membersihkan muntah pada bapak itu. Dirinya juga dengan keadaan terpaksa harus menggendong Ji-yoon. Karena tidak tahu alamat dan tujuan Ji-yoon, dirinya pun terpaksa membawa Ji-yoon ke sebuah motel. Dan dirinya juga lah yang harus membayarnya. Di dalam kamar, Gunyo memandang wajah cantik Ji-yoon. Bisa saja dirinya melakukan yang tidak-tidak kala itu. Tapi tidak ada sama sekali niat jahatnya untuk mengambil kesempatan di saat tersebut. Sungguh lelaki yang langka. Kemudian Gunyo pun segera mandi untuk membersihkan bekas muntah yang tersisa. Tetapi nasib sial kembali menimpanya. Saat itu terjadi razia oleh pihak kepolisian. Dan naasnya dirinya sedang tidak berbusana, yang mengakibatkan dirinya terjaring razia dan harus menginap di penjara malam itu. Keesokan paginya dirinya pun akhirnya dilepaskan. Saat perjalanan pulang, dia berpapasan dengan Ji-yoon. Tetapi sepertinya Ji-yoon lupa apa yang terjadi. Dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Gunyo pun telah ditunggu oleh ibunya. Ternyata ibunya marah karena Gunyo yang berbohong dan tidak jadi datang ke rumah bibinya. Dalam hatinya berkata betapa sial dirinya hari itu. Semua ini gara-gara Ji-yoon. Rasa ingin mati saja ungkapnya. Gunyo sendiri seorang anak tunggal. Dirinya bukanlah mahasiswa yang pintar karena sering mendapatkan nilai rapot yang jelek. Dirinya pun sering dihukum oleh orang tuanya. Hingga dirinya kuliah sama saja. Dia seorang mahasiswa yang belum berpikir tentang masa depannya. Secara tiba-tiba ponselnya berdering saat itu. Ternyata Ji-yoon yang menghubunginya. Ji-yoon ingin bertemu dengannya di stasiun tempat mereka bertemu. Sesampai di stasiun, Ji-yoon telah menunggunya. Ji-yoon pun kemudian membawanya ke sebuah restoran anak-anak. Saat membeli, Gunyo ingin memesan yang aneh-aneh, tetapi tidak diperbolehkan minum apapun selain kopi sama si Ji-yoon. Di sini dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kemarin. Lalu Gunyo pun menceritakan semuanya. Setelah mengetahui semuanya, di sini Ji-yoon tampak mengurai rambutnya, yang membuat Gunyo sangat menyukai paras dari Ji-yoon saat itu. Dia berkata dalam hati, jika tidak mabuk, Ji-yoon ini tipeku banget. Lalu kemudian Ji-yoon membawa Gunyo ke sebuah tempat. Namun saat itu Ji-yoon secara tiba-tiba memarahi om-om di sebelahnya. Dia memarahi om-om itu karena dia menganggap om itu menggoda gadis muda lainnya. Di sini Gunyo hanya bisa menahan malu dengan kelakuan Ji-yoon yang barbar di depannya.
Jiun pun tak segan-segan berkelahi jika dia merasa itu dibutuhkan. Jiun pun kembali meminum alkohol untuk melampiaskan kekesalannya. Tetapi entah kenapa secara tiba-tiba dia menangis, seperti ada yang dipikirkan olehnya. Gunyo pun memberikan sapu tangannya untuk mengusap air matanya, lalu memasukkan sapu tangan itu sendiri. Lalu Gunyo pun berkata sapu tangan itu milikku katanya. Dan Jiun pun tanpa wajah berdosa mengembalikan sapu tangan yang telah dielap tadi. Ternyata Jiun menangis karena telah putus dengan pacarnya. Dan Jiun pun langsung tak sadarkan diri karena efek mabuknya. Gunyo pun kembali membawa Jiun ke motel karena Jiun yang tak sadarkan diri. Saat Jiun bangun untuk muntah, di sana Gunyo yang memandang Jiun ikut-ikutan mual. Gunyo pun memberikan obat pereda untuk mabuknya Jiun. Dia merebahkan Jiun di pangkuannya. Bahkan dia membersihkan sisa kotoran di area bibir Jiun. Dia terus memandangi Jiun yang tak sadarkan diri, sampai-sampai tak sadar di paginya jika dirinya tidur di ranjang dan Jiun tidur di lantai. Begitulah kiranya mereka bertemu. 3 hari berkenalan, 2 kali sudah tidur di motel. Pertemuan mereka berikutnya pun semakin intens. Jiun bahkan masuk saat jam kuliah Gunyo berlangsung. Bukan itu saja, Jiun bahkan bisa membuat Gunyo keluar saat jam pelajaran. Ternyata usut punya usut, Jiun mengatakan kepada dosennya jika dirinya akan menggugurkan kandungan dan Gunyo harus ikut saat itu. Karena itulah Gunyo pun terkejut dengan apa yang telah dikatakan kepada dosennya. Jiun kali ini membawa Gunyo berjalan bersamanya di taman. Saat itu juga Jiun memberikan naskah karangannya untuk dibaca oleh Gunyo. Diketahui Jiun ini sangat ingin menjadi penulis sukses. Gunyo pun mulai membaca naskah tersebut. Naskahnya pun bercerita tentang masa depan, kayak Terminator gengs. Jiun sangat suka dengan hal-hal yang seperti itu. Gunyo hanya terheran-heran dengan naskah tersebut. Dalam hatinya, aneh banget nih cewek. Hingga barbar Jiun kembali terlihat. Dia sengaja mendorong Gunyo ke danau hanya untuk mengetahui seberapa dalamkah danau tersebut. Padahal Gunyo tidak bisa berenang. Melihat Gunyo yang teriak minta tolong, akhirnya Jiun mengetahui bahwa danau itu dalam dan membantu Gunyo. Keesokan harinya saat Gunyo bersantai bersama temannya, dia melihat gadis yang menarik di luar kafe. Gunyo pun terus mengikuti gadis itu kemana pergi. Dirinya berharap dia bisa berkenalan dengan gadis tersebut. Setelah dekat, dia memanggil gadis tersebut dengan sebutan sayang. Betapa terkejutnya Gunyo saat melihat gadis itu. Rupanya, dia adalah Jiun. Gunyo pun akhirnya kabur terbirit-birit. Dia akhirnya selamat dan kembali ke kafe tadi. Tapi, Jiun tidak menyerah. Dirinya berusaha menghubungi Gunyo. Gunyo pun pura-pura jadi operator Telkomsel, mengatakan nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dan akhirnya dia selamat dari Jiun kala itu. Selepas dari restoran itu, Gunyo pun kembali akan pulang. Di dalam kereta, dia berpikir akan berbalas dendam dengan Jiun. Seperti saat Jiun mabuk tempo hari. Berharap jika dia tertidur di kereta seperti Jiun, maka Jiun akan menggendongnya. Namun apa yang terjadi? Bukan Jiun yang datang, tapi para pencopet yang datang. Dirinya dirampok saat tertidur di kereta. Dirinya pun menghubungi Jiun jika dirinya ada di stasiun dalam keadaan mabuk, ungkapnya. Dia pun langsung tertidur layaknya gembel, berharap Jiun akan datang. Hingga keesokan harinya dia tersadar karena ditendang oleh seseorang. Dan betapa terkejutnya Gunyo. Ternyata dia berada di penjara lagi. Dan nasib sial kembali datang kepadanya. Dia dibully oleh napi di penjara. Tak lama kemudian Jiun pun datang. Ternyata niatnya untuk melepaskan Gunyo yang terpenjara. Dan apa yang terjadi? Setelah keluar, Gunyo dihajar habis-habisan oleh Jiun. Berbagai pukulan pun Gunyo terima. Di sini Jiun juga marah karena Gunyo yang berusaha menipunya saat ditelepon tempo hari. Tetapi Jiun tetap baik. Dengan wajah lebam, Gunyo tetap ditraktir makan oleh Jiun. Di malam harinya saat Gunyo bermain komputer di kamarnya, Gunyo mendapat email dari Jiun. Dijelaskan jika dirinya akan ulang tahun dalam 2 hari ke depan. Gunyo pun akan mati jika melupakan hari tersebut. Dan Gunyo pun harus bisa membuatnya tersenyum di hari ulang tahunnya Jiun. Gunyo mulai memikirkan apa yang akan dilakukan di hari ulang tahunnya Jiun. Lalu dia pun menemukan ide. Di hari H nantinya, Gunyo akan berencana untuk mengajak Jiun ke sebuah taman bermain. Lalu saat tengah malam, dia akan menyanyikan lagu ulang tahun di depan komedi putar. Dan akan ada kembang api yang menyala saat itu terjadi. Begitulah kiranya rencana yang dia pikirkan. Hari yang direncanakan pun tiba. Jiun dan Gunyo akan masuk dengan diam-diam ke dalam taman bermain. Mereka harus menerobos melewati sebuah tembok. Dan sesampainya di bawah, betapa terkejutnya. Ada seorang tentara bersenjata yang juga berada di sana. Mereka berdua dibawa ke sebuah tempat dan ditawan. Usut punya usut, ternyata tentara ini sedang buron. Dirinya lari dari pelatihan untuk membunuh pacar dan selingkuhannya.
yang membuatnya terjebak di taman bermain itu. Selingkuhan pacarnya sendiri adalah seorang tentara juga. Dia begitu kesal dengan hidupnya saat itu. Tetapi secara tiba-tiba Gunyo meminta untuk melepaskan dirinya dan membiarkan Ji-Yoon untuk ditahan. Tapi apa yang terjadi? Tentara itu mengatakan jika alis Gunyo mengingatkannya pada selingkuhan pacarnya. Dan akhirnya tentara itu memutuskan Ji-Yoon lah yang harus keluar. Ji-Yoon pun mengatakan kepada Gunyo untuk tetap tenang karena dirinya yakin tentara ini bukanlah orang jahat. Dan akhirnya Ji-Yoon pun diamankan oleh para tentara yang telah berjaga di luar taman. Tentara itu pun keluar dengan Gunyo sebagai Chandra. Tapi sayang, aksi mereka ketahuan oleh tentara yang berjaga. Dan Gunyo pun panik dikarenakan tentara itu mulai mengancamnya. Tapi secara tiba-tiba Ji-Yoon maju ke depan dan berkata, jika tentara itu benar-benar mencintai pacarnya, dia harus bisa merelakannya. Di sini Ji-Yoon menambahkan, jika tentara itu harus belajar untuk memahami. Karena kalau bisa memahami, kita juga akan belajar untuk tetap hidup. Ji-Yoon menangis ketika mengatakan hal tersebut dan membuat tentara itu sedih dan menyerah. Dan akhirnya Gunyo pun selamat. Lalu Gunyo pun langsung memeluk Ji-Yoon karena telah menolongnya. Di tengah kembang api yang terjadi, tentara itu pun berterima kasih dikarenakan hari itu hari ulang tahunnya juga. Tapi Ji-Yoon tetap mengajar Gunyo karena saat di taman tadi Gunyo mengatakan Ji-Yoon saja yang ditawan. Karena itulah Ji-Yoon menyiksanya dan Gunyo hanya pasrah dengan siksaan yang dia dapatkan. Di lain hari Gunyo bertemu kembali dengan Ji-Yoon di sebuah tempat yang katanya dulu dia sering bersama mantan pacarnya. Di sini Gunyo mulai mengenal Ji-Yoon. Dia merasa jika Ji-Yoon ini hanya terlihat ceria dan beringas di luar saja. Tetapi di dalam hatinya Ji-Yoon berasa kesepian. Tak lama kemudian Ji-Yoon menyuruh Gunyo untuk membaca naskah karangannya. Setelah membaca naskah tersebut, ternyata tokoh utamanya masa depan lagi. Gunyo pun bertanya kenapa harus selalu dari masa depan. Ji-Yoon pun menjawab, menurutnya di masa depan dunia telah maju dan orang-orang di masa depan sudah bisa untuk kembali ke masa lalu. Dan dia pun berharap semoga suatu hari nanti ada orang di masa depan yang datang untuk dirinya. Lalu setelah itu Ji-Yoon pun menyuruh Gunyo untuk mengantarkan naskahnya kepada penerbit. Setelah dibaca oleh penerbitnya malah mual dan akhirnya muntah saat membaca naskah dari Ji-Yoon. Bisa dibayangin gengs betapa bagusnya naskahnya Ji-Yoon. Hari-hari berikutnya mereka sering bertemu, makin sering juga siksaan kepada Gunyo. Saat itu mereka memainkan permainan menebak langkah kaki. Saat Gunyo kalah menebak langkah kaki, Ji-Yoon menghajar Gunyo di depan orang-orang di kereta. Para penumpang lain hanya bisa terheran-heran dengan apa yang terjadi. Sungguh hubungan yang sangat harmonis. Bahkan saat bermain tenis berdua, Gunyo selalu jadi yang tersiksa. Tak berhenti-henti bola yang dipukul mengenai mukanya. Dirinya sampai heran kenapa bolanya selalu kena mukanya. Suatu hari Ji-Yoon mengajak Gunyo untuk berjalan-jalan di taman bersamanya. Tetapi dia mengeluh kakinya sakit akibat sepatu hak yang baru dibelinya. Karena itulah Ji-Yoon pun meminta Gunyo untuk bertukar sepatu. Apa mau dikata, takut dirinya kembali tersiksa, Gunyo pun dengan pasrahnya menggunakan sepatu hak milik Ji-Yoon. Dia dengan wajah pasrah dan malu harus menggunakan sepatu wanita itu di taman tersebut. Bahkan dia terlihat konyol ketika berlari menggunakan sepatu itu saat mengejar Ji-Yoon. Jalan-jalan itu akhirnya sampai di malam harinya. Ji-Yoon pulang ke rumahnya, tetapi Ji-Yoon malah lupa tasnya masih ada di Gunyo. Gunyo pun akhirnya mengantar tasnya ke rumah Ji-Yoon. Sesampainya di dalam rumah, Gunyo pun bertemu dengan ayahnya Ji-Yoon. Ayahnya Ji-Yoon suka juga meminum alkohol. Sama saja tingkahnya seperti Ji-Yoon. Gunyo diinterogasi oleh ayahnya Ji-Yoon. Apakah benar kamu pacar Ji-Yoon, kata ayahnya? Tapi saat Gunyo belum juga selesai bicara, ayahnya langsung tak sadarkan diri karena efek mabuk tadi. Saat Gunyo berjalan pulang, di luar dirinya tanpa sengaja mendengar ibu Ji-Yoon yang marah kepada Ji-Yoon. Ternyata selama ini Ji-Yoon telah diperkenalkan dengan berbagai pilihan pria ibunya. Tetapi Ji-Yoon tidak pernah pergi untuk bertemu pria-pria itu. Bahkan ibunya melarang untuk bertemu dengan Gunyo kembali. Dikarenakan menurut ibunya Gunyo tidak pintar dan tidak punya masa depan. Mendengar perdebatan Ji-Yoon dengan ibunya membuat Gunyo tampak sedih. Dia melihat Ji-Yoon keluar dari rumahnya di tengah hujan yang deras tersebut dalam keadaan menangis. Suatu hari Gunyo ditelepon oleh Ji-Yoon kembali. Ternyata Ji-Yoon membicarakan tentang anniversary mereka yang ke-100. Ji-Yoon bertanya, kapankah wanita akan terlihat sangat cantik? Gunyo pun berkata, wanita terlihat sangat cantik ketika dia bermain piano dan memainkan lagu Canon. Dan Ji-Yoon mengatakan jika Gunyo harus datang ke kampusnya dengan membawa bunga mawar untuk merayakan ke-100 hari jadi mereka. Tanpa terasa hari yang dimaksud pun tiba. Dengan menggunakan masker, dirinya pun telah bersiap dan dirinya pun akhirnya sampai di kampus Ji-Yoon.
Betapa terkejutnya Gunyo karena tempat yang dimasukkan Jiun penuh dengan para wanita kampus. Dia pun berjalan dengan perasaan malu. Tapi tiba-tiba dia mendengarkan lagu Kenan dilantunkan. Dan ternyata yang bermain piano tersebut benar-benar Jiun. Gunyo segera mendekat ke arah panggung. Dia telah melepas masker dan Gunyo pun memberikan mawar yang diinginkan Jiun. Hal itu pun membuat haru seluruh penonton yang hadir. Dan tiba-tiba saja keromantisan di panggung itu serasa milik mereka berdua. Setelah itu mereka berdua pun menggunakan seragam semasa SMA dulu. Menggunakan KTP yang mereka berdua miliki, mereka berhasil masuk ke sebuah bar. Meskipun saat itu mereka berdua menggunakan seragam sekolah, mereka pun minum-minum sambil merokok kala itu. Bahkan untuk merayakan hari itu, mereka berdua melanjutkan dengan berjoget heboh di sebuah diskotik. Mereka berdua tampak menikmati sekali momen di malam itu. Dan dampak yang terjadi, Jiun pun harus mabuk kembali dan Gunyo yang harus menggendongnya. Dia pun akhirnya harus mengantar Jiun dalam keadaan mabuk itu ke rumahnya. Kali ini ibunya pun hadir. Dia pun harus menemani ayah Jiun untuk minum. Di sini ibu Jiun seperti menginstruksikan kepada ayah Jiun untuk mengatakan sesuatu kepada Gunyo. Dalam keadaan mabuk, ayah Jiun mengatakan jangan pernah untuk bertemu Jiun kembali, karena berpikir Gunyo mungkin tidak pantas untuk anak mereka. Semenjak itulah mereka berdua pun jarang bertemu lagi. Tak lama kemudian Jiun kembali menghubungi Gunyo. Jiun mengatakan jika dia ada kencan dengan pria pilihan ibunya hari itu. Gunyo pun dipaksa datang ke tempatnya saat itu juga. Dan dirinya pun datang. Terlihat di sana Jiun duduk berdua bersama pria yang dikenalkan oleh ibunya. Dan menu yang dipesan oleh Gunyo adalah kopi, pesanan yang selalu dia pesan saat bersama Jiun. Dan betapa tertunduknya Gunyo jika dari perkataan pria itu, Jiun hanya menganggap dirinya teman baik saja. Tak lama berselang, Gunyo pun membawa Jiun untuk berbicara di luar restoran. Di sini Gunyo tahu jika mantan pacar Jiun pasti sudah meninggal, dikarenakan dia tetap memakai kalung yang diberikan oleh mantannya. Apalagi dengan temperamen Jiun yang begitu barbar, sangat mudah baginya melupakan pria jika tidak terlalu mengerti tentang dirinya. Gunyo juga menasihatinya jika Jiun juga harus feminim. Jangan terlalu banyak minum. Kamu harus taat pada priamu. Saat bersamaku sih tidak apa-apa. Biasanya pria itu mencari wanita yang tidak suka berkata kasar. Dengan aku sih tidak apa-apa, tapi pria lain akan menyerah denganmu sejak awal. Good luck untukmu, ungkap Gunyo. Gunyo meninggalkan Jiun yang matanya sedikit berkaca-kaca. Saat akan kembali ke dalam, Jiun mendapati jika Gunyo sudah pergi. Ternyata sebelum kepergiannya, Gunyo menjelaskan kepada pria itu untuk mematuhi 10 peraturan jika ingin tahan dengan Jiun. Yang pertama, jangan memintanya untuk feminim. Yang kedua, jangan biarkan dirinya minum terlalu banyak. Kalau tidak, dia akan mengajar orang dan pingsan. Dan masih ada peraturan lainnya. Gunyo juga menjelaskan hal yang disukai oleh Jiun, seperti berpura-pura sakitlah jika Jiun menyiksanya. Mendengar hal tersebut, Jiun dengan tangisnya mengejar Gunyo yang telah pergi. Dia sampai ke stasiun untuk mengejar Gunyo. Karena tidak menemukan Gunyo, dirinya pun akhirnya menggunakan pengeras suara untuk memanggilnya. Dan akhirnya Gunyo mendatanginya karena mendengar panggilan tersebut. Dan akhirnya Gunyo memeluk Jiun di ruangan itu. Tapi apa? Jiun malah memukulnya. Ada-ada saja nih cewek. Setelah itu Jiun menyuruh Gunyo untuk mengungkapkan perasaannya pada sebuah surat. Di sini Gunyo berusaha sebaik mungkin menulis kata-katanya. Dan keesokan harinya mereka berdua telah berada di sebuah bukit. Kali ini secara tiba-tiba Jiun menunjuk gunung di seberang sana yang jauh. Dia bertanya, apakah mungkin orang di gunung sana bisa mendengarnya berteriak dari sini? Jiun pun memaksa Gunyo untuk berteriak dari sana untuk membuktikan apakah terdengar. Dan Gunyo pun dengan pasrahnya menuruti perkataan Jiun. Terlihat dia sudah berada di seberang gunung yang jauh. Jiun pun mulai berteriak memanggil Gunyo. Secara tiba-tiba Jiun pun menangis sambil meminta maaf. Perasaan terhadap mantannya masih kuat. Dia masih belum bisa melupakan masa lalunya. Dia benar-benar minta maaf kepada Gunyo. Dia tetap tidak bisa berubah. Dia hanyalah gadis putus asa yang tidak bisa move on dari masa lalunya. Dengan air mata yang terus berlinang, dia terus meminta maaf kepada Gunyo karena telah memberikan harapan yang besar kepada Gunyo. Dan akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah pohon di atas bukit, di mana inilah tempat di awal film diceritakan. Ternyata mereka berdua akan memasukkan surat yang telah mereka tulis berdasarkan perasaan mereka masing-masing ke dalam kapsul waktu tersebut, yang mana nantinya akan mereka buka setelah 2 tahun berpisah dan bertemu kembali di tempat itu dan membacanya bersama. Setelah memasukkan surat itu ke dalam kapsul, mereka berdua pun mengubur kapsul itu kembali. Dan akhirnya mereka berdua pun kembali pulang. Akhirnya mereka berdua akan berpisah di sebuah kereta.
Awalnya Gunyo yang naik duluan dan Jiun akan menunggu kereta selanjutnya. Tetapi saat kereta mulai melaju, Gunyo pun terjun karena ingin menunggu bersama Jiun. Tetapi apa daya, ternyata Jiun sudah naik di gerbong belakang. Dan begitulah kiranya mereka berpisah. Sungguh perpisahan yang terlihat harmonis. Setelah perpisahan itu, Gunyo tidak mampu menahan kesepiannya. Dirinya pun memutuskan untuk nulis kenang-kenangan mereka selama ini di internet. Dan Gunyo kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Dan secara mengejutkan, tulisan-tulisan Gunyo di internet menarik penerbit untuk menerbitkan sebuah buku. Bahkan kisah itu ditawarkan untuk diangkat ke layar lebar. Gunyo pun menunggu harinya untuk bertemu dan menceritakan semuanya kepada Jiun. Tetapi apa daya, setelah 2 tahun terlewati, ternyata Jiun tidak menepati janjinya. Gunyo lah yang sendirian terus menunggu. Dan akhirnya dia menggali kapsul waktunya dan mulai membaca isi surat Jiun. Jiun berkata, jika dia bahagia bisa bersama Gunyo selama ini. Dia mengatakan jika mantannya telah meninggal dunia, di mana hari saat Jiun bertemu Gunyo adalah setahun setelah kematiannya. Dirinya mengatakan jika dirinya telah salah mencari kesamaan mantannya pada Gunyo. Jiun pun menceritakan saat pertama kali bertemu mantannya di kereta waktu SMA, memberikan sapu tangan saat pertama kali bertemu juga, serta memberikan mawar saat hari jadi mereka. Lalu di bawah pohon itu juga mereka membicarakan masa depan mereka selanjutnya. Tapi sayang, secara tiba-tiba pria yang dicintai Jiun meninggal dunia. Jiun juga ternyata sering mengunjungi ibu sang mantan. Sebenarnya ibu sang mantan berniat memperkenalkan Jiun pada pria yang baik, tapi dia tidak pernah mau untuk bertemu. Sebelum bertemu Gunyo di paginya dia pergi ke pohon itu untuk berdoa kepada mantannya untuk merelakan dirinya. Karena itulah di malam harinya saat Jiun bertemu dengan Gunyo, Gunyo seperti seorang pria dari masa depan yang diperkenalkan khusus oleh sang mantan kepadanya. Tetapi semakin Jiun menyukai Gunyo, dirinya pun semakin merasa bersalah kepada mantannya. Jiun berkata, jika Jiun tidak kembali datang dalam 2 tahun ini, dirinya masih takut dan belum bisa move on. Membaca surat tersebut, Gunyo hanya bisa diam dengan pasrah. Adegan pun berubah, terlihat akhirnya Jiun telah sampai di bukit tersebut. Terlihat juga ada pria tua yang sedang istirahat. Pria tua itu bertanya, apa gerangan kiranya membuat seorang gadis ke tempat ini sendirian. Jiun pun akhirnya bercerita tentang hari itu. Sudah setahun sejak janji mereka. Otomatis 3 tahun kemudian Jiun baru bisa kembali ke tempat itu. Setelah dilihat-lihat, ternyata ada perubahan yang terjadi di tempat tersebut. Dari cerita kakek tersebut, rupanya setahun yang lalu pohon itu tersambar petir dan mati. Tetapi selama musim semi, Gunyo ternyata menanam pohon yang mirip, supaya tempat itu tetap ada, agar nantinya Jiun tidak sedih ketika suatu waktu akan kembali. Dan setelah membaca surat dari Gunyo, dia pun akhirnya bisa melepaskan masa lalunya dengan membuang kalung pemberian mantannya. Dirinya sendiri berusaha menghubungi Gunyo, tapi sayang, nomor Gunyo kini sudah tidak aktif lagi. Dan akhirnya Jiun pun membuka diri untuk bertemu ibu dari mantan pacarnya, agar diperkenalkan dengan pria pilihan ibu tersebut. Dari perbincangannya bersama ibu mantannya tersebut, diketahui jika selama ini Jiun sudah lama tinggal di Inggris. Dan tak lama kemudian pria yang diperkenalkan dengan Jiun pun datang. Dan betapa terkejutnya Jiun, ternyata itu adalah Gunyo. Gunyo ini ternyata bersepupu dengan sang mantan. Ternyata ibu sang mantan ini adalah bibi dari Gunyo itu sendiri. Pantasan wajah Gunyo ini mirip dengan mantan dari Jiun, yang membuat dirinya berpikir Gunyo memang dari masa depan yang dikirimkan khusus untuk dirinya. Bibinya hanya bisa terkejut karena keduanya telah saling mengenal satu sama lainnya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat bahagia, bukan? Ingat para jomblo, di dunia ini jodoh sudah ada yang mengatur. Segeralah move on jika masih ada yang menyangkut di hati. Jangan terlalu lama menangisi masa lalu dan mulailah mencari hidup yang baru. Sekian dari Profilm, kami pamit undur diri.